Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribas alaihimuz zillatu aynama sukhifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribas alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Semaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semaqala Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Aku berselindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Surat Ali Imran ayat 112. Kemudian Surah Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, sidang jamaah maghrib Masjid Surau Darul Jannah yang insyaallah dirahmati Allah pada malam hari ini. Di awal dari perjumpaan kita tausiah ini, mari kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat kesempatan atau waktu, dan nikmat keimanan dan ketakwaan, sehingga kita masih ringan langkah kita dan tangan kita melangkah dan mengayuh ke masjid yang kita sayang bersama ini. Marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita tetap sehat walafiat, terjauh dari berbagai bahaya, musibah, wabah dan petaka yang datang berbagai arah, datang dari darat, laut maupun darat. Inilah doa kita senantiasa, karena orang yang tak mau berdoa dianggap orang yang dalam fakhur, yang sombong. Selawat beri salam mari kita sampaikan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita tetap berselawat dan menjawab selawat itu sendiri, kita akan mendapatkan kemudahan hidup, kelapangan di dunia ini, dan insya Allah mendapatkan syafaat kelak di padang mahsyar dari beliau atas izin Allah. Amin. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang kami muliakan, kemudian tidak lupa kepada para guru-guru kami, pada alim ulama, jadi pandai, angku-angku yang hadir pada malam hari ini. Izinkanlah kami menyampaikan bahwa malam hari ini kami datang atas kehendak Allah menggantikan Buya Muslim Tawakal, karena beliau ada keperluan. Beliau menyampaikan kemarin malam di masjid, kalau saya tidak punya baju, tidak punya kegiatan malam besok, apakah bisa membantu saya? Saya katakan insya Allah besok malam saya tidak punya kegiatan. Terima kasih baju. Di mana apanya Pak Mus? Di surau Darul Jannah. Kata saya surau itu tidak masjid. Dia dahulu surau memang, tapi tetap nama surau dibawa dan diabadikan. Ini yang menyenangkan. Masjidnya megah, masjidnya hebat, ya, indah sekali. Dan saya masuk ke dalam masjid ini terasa sejuk, terasa nyaman, terasa kita beribadah khusyuk dalamnya. Alhamdulillah, Darul Jannah adalah rumah surga di dalam masjid kita. Bapak Ibu, inilah maka saya datang ke sini. Maka nama saya adalah biasa dipanggil Pak Jufri Syahruddin Bagindo Kayo. Nama gelar saya Bagindo Kayo. Saya mengajar di Universitas Negeri Padang, kalau Pak Muslim di Universitas Mahathir. Alhamdulillah, walaupun kami berbeda kompleks tapi tidak berjauhan. Saya tinggal di Wisma Indah 7 Tami, dekat Asrama Haji juga. Pak Muslim tinggal di Kuala Mas 2 dekat Asrama Haji juga. Ada satu lagi di sana, Buya Sidin Firdaus, tinggalnya di Jondul 2. Jadi berdekatan masjid kami satu, Masjid Ikhwatul namanya Bapak Ibu. Nah inilah maka malam hari ini kita dapat bertatap muka, bertemu dalam rangka silaturahmi. Kalau kamu ngaji, bapak-bapak, tuanku, guru-guru yang hadir di sini pasti Allah banyak kaji lakanyang mengaji. Ya, tapi namanya kita saling nasihati, saling mengingatkan. Kita panggil bawa kemari dan aku sampaikan bukanlah hal baru. Cuma kok lupa mengingatkan, lena mengaji, kok tinggal menjapui. Inilah kenapa, karena lancar kaji diulang pasarnya jalan dan ditulis. Tidak pernah ada sistem ingatan kita ini yang bertahan lama. Kita memiliki sistem memori namanya ya memory maintenance, memori konsistensi, ketahanan memori ingatan manusia terdiri dari 3. Pertama, ingatan jangka pendek, namanya short term memory, ingatan jangka pendek yang ketika ia mendapatkan sesuatu hanya bisa bertahan zaman atau bahkan bisa menit. Kenapa? Karena semua yang kita terima, informasi apapun melewati 5 indera kita Bapak Ibu, melewati mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Inilah 5 tempat menerima segala pengetahuan, segala ilmu informasi dari 5 indera kita. Yang 5 indera ini dia memasukkan sebagai jembatan ke dalam memori pendek kita yang ada di depan sini. Ada kualinya sini Bapak Ibu, namanya short atau STM, short term memory. Lalu Bapak Ibu, kalau lah diterima oleh awak, lah didanga oleh awak, atau lawak calik, atau lawak raba, atau lawak raso, atau lawak baun, kalau tidak kita lakukan, namanya pengulangan, punya lapeh Bapak Ibu. Jadi ada
Jadi sistemnya adalah Bapak Ibu, kita lihat dia datang sini, kita dengar datang, menumpuk semuanya. Ada yang langsung 3 Ida sekalian, kita lihat, kita dengar, bahkan kita raba. 3 Ida menerima sebuah informasi masuk ke dalam memori jangka pendek kita. Tapi nanti ia bisa lepas kalau tidak kita lakukan. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya, untuk sampai ia ke memori jangka panjang itu. Tapi di jangka panjang ini bisa bertahan sehingga bisa seminggu. Kalau tidak juga kita mantapkan, dia akan lepas kembali sampai kita bisa mendorongnya Bapak Ibu ke memori jangka permanen, namanya permanen memori di belakangnya Bapak Ibu. Disinilah perbendaharaan semua ilmu kita. Maka kalau ini yang kena bentur, ini yang kena hilang, namanya kena afasia lah kita. Maka hilanglah semua yang ya min ba'di ilmi syai'an. Apalagi kalau kita sudah tua-tua Bapak Ibu ya, maka tiba kepikunan. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila adzalil umuri likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Ada yang kamu kata Allah, kami wafatkan sebelum tua. Dan ada yang kamu kata Allah, kami panjangkan umur sampai kamu bisa pikun sehingga tidak ingat lagi sesuatu apapun yang pernah ada. Inilah kita harapkan kita tidak sampai kepada yang disebut dengan yang lama membalik ilmu syai tadi, yang pengetahuan kita hilang di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di awal di Minang lah lancar kaji diulang pasal jalan dan ditulis Bapak Ibu ya. Nah yang pertama, kalau kita di sekolah namanya wajib bawa catatan Bapak Ibu, bawa catatan. Kalau enggak awak diisi pulang dari guru. Kenapa mencatat? Maka prosesnya agar ilmu itu sampai ke belakang memang dimulai dari mencatat. Apakah di buku atau di kertas lembar atau di tapak tangan, tempat mencatat hal penting tidak apa-apa, tapi mencatat. Tidak perlu kita bawa buku, kadang-kadang tempat tangan saya catat nomor telepon orang. Nah, sesudah kita mencatat, namanya kita yang dicatat tadi lalu kita hafal. Kita hafal Bapak Ibu. Namanya di dalam bahasa Inggrisnya memorization, memorizing. Yang tadi mencatat namanya note taking. Dan mencatat lalu kita hafal, maka yang ketiganya harus yang kita hafal tadi lah hafal begitu lalu kita ulang-ulang, namanya repeating. Repetisi, diulang kenapa ya awak? Tanyalah ke imam wawasiko, apakah ia akan membawa ayat dari imam walaupun sudah hafal? Dia tetap ulang, dia ulang ayat yang akan dibawakannya. Bahkan qul huwallahu ahad itu pun diulang-ulang Bapak Ibu, walaupun kita sudah hafal. Namanya proses mempertahankan informasi atau pengetahuan kita. Kalau awak ulang-ulang Bapak Ibu, maka proses selanjutnya adalah bagaimana kita meninjau kembali yang sudah kita ulang. Bapak Ibu, kalau di sekolah dicatat siswawa, mahasiswawa, lalu nyapa nanya catat, lapar ini rasanya ulang-ulang jalan, ulang-ulang kawan, ulang-ulang semacam. Lalu proses berikutnya nyetinjau balik catatan lah, ulang-ulang. Kalau lain tak salah lah. Lain kok batu dan ulang-ulang apa tadi? Ibarat kita baca ayat, Allah kok batu barinya kok, nanti ulang-ulang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Atau ala salatihim, alladzina hum an salatihim, atau ala salatihim. Bisa ragu Bapak Ibu, walaupun yang sudah hafal bisa ragu. Seorang imam dia cek lagi, dia cek. Ada imam juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saya dengar imam baca Maliki Yaumiddin.
Qiraat itu 7 macamnya katanya. Kata saya tidak perlu diperdebatkan hal yang sudah disepakati. Maliki yaumiddin. Imam Mekah pun memanjangkannya kan. Ada pula imam yang bertahan, Pak. Saya cek tanda matnya bagaimana gitu kan. Nah ini contoh. Jadi yang sudah diulang kadang-kadang kita tinjau lagi Bapak Ibu ya. Nah ini apa yang kita sebut dengan tidak ada ilmu yang bertahan bagi kita. Yang terakhir adalah inilah para pendakwah, kita semuanya pendakwah, kita sampaikan kepada nanti ibu bapak menerima di sini misalnya tausiah di masjid, siapapun yang menyampaikan di rumah jelaskan kepada suami kita, Bu, kepada anak kita sampaikan apa yang sampaikan, kita jelaskan, kita terangkan. Itu namanya kita memantapkan ilmu yang sudah kita dapat. Jadi dengan kita bisa menjelaskan maka ia akan bertahan. Nan bedo Bapak Ibu lah 60 tahun yang mengenang ngawirin yang itu aku alam yang beliau nyampai ke masjid, kemudian nyonana ada ulama baru, ustaz baru mengatakan tidak boleh baca yasin lagi ketika ada kematian, tidak boleh berjabat tangan lagi. Lalu orang tua saya nanya pada saya, apakah benar tidak boleh kita baca yasin lagi? Kata saya, Mak sudah 74. Berarti kalau Mak dulu SD sudah mengaji, sudah 68 tahun Mak mendengar kaji. Apakah kaji yang Mak dengar selama ini hilang begitu saja? Tidak ada Mak memiliki keteguhan atau pendirian yang pas terhadap sesuatu. Maka kalau tidak, kita namanya taklid boleh, tapi buta betul jangan. Walaupun memang taklid buta itu memang tidak bisa dihindari. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak ada di antara kita yang mampu langsung memahami Al-Quran. Tidak berapa yang mampu langsung Al-Quran itu membaca Rasulullah dan sahabat. Jadi ada Rasulullah, ada para sahabat, dari sahabat lalu masuk kepada tabi'in. Nah, dari tabi'in masuk tabi'in Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita mendapatkan ilmu ini kemudian pasti dari para ulama yang pewaris Nabi, dari Rasulullah kepada sahabat tabi'in dari sana kita belajar. Tidak ada yang langsung bisa memahami ini. Oleh karena itu kita punya misalnya rukun sholat itu kan 13. Ada tidak kita tahu dalilnya setiap rukun itu? Misalnya membaca takbiratul ihram, ada dalilnya atau kita enggak? Kita kan ikut saja. Rukun sembahyang 3 balik nampar tamu, nah itu berdiri bantu bagi orang babi itu kan awak ikut. Tidak pernah kita bantah, tidak pernah kita cari dalilnya. Pasti dia punya dalil. Nama taklid buta. Ya boleh buta. Karena kita mengikuti para mazhab, para ulama besar. Di situ kita belajar. Oleh karena itu sampaikan. Jadi kalau awak dulu lah teguh beribadah, yang aja dulu CC dulu, angku dahulu, tamatan Makkah dulu, nama jamaah dulu nak. Tamatan Makkah satu alanya, kok marahku dulu timbunan baru. Nah inilah kita sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kadang terombang-ambing dengan orang kita beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, itu sekedar preambul kita. Jadi sesungguhnya lah Bapak Ibu, pertemuan kita ini batu pikiran awak Bapak Ibu. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang kami baca tadi, maka judul tausiah kita pada malam hari ini mengevaluasi atau muhasabah ya, segala syariat yang telah kita dapatkan tahun 2022. Sekarang sudah bulan Desember. Bapak Ibu, yang namanya syariat kan ada 4 di bawahnya. Pertama namanya akidah, satu lagi namanya ibadah, satu lagi namanya muamalah, lagi dari akhlak.
ibadah, muamalah, akhlak. Selama tahun 2022 sejak Januari sampai Desember Bapak Ibu, bagaimanakah akidah kita? Sudahkah naik akidah kita itu dari dulu muslim, dari muslim lalu mukmin, dari mukmin kemudian sudah naikkah kepada musyrik? Ku Allah musyrik lah naik awak kepada mukhlis, ku Allah mukhlis awak Allah kok mutaklim. Inilah yang kita sebut dengan keyakinan kita, yang sebut iman yang mencapai takwa. Bagaimana tahun 2022? Sudah 12 bulan kita berulang kali datang ke masjid rutin. Apakah rutinitas itu hanya memenuhi target saja? Seperti guru mengajar, datang ke sekolah, pokoknya materi api, ngerti tak ngerti anak tak paham. Ikut ibu ujian dia ujian tu nak besok, tu main tembak saja nilai anak. Apakah gitu? Bagaimana kita sebenarnya tahun 2022 ini? Bagaimana keyakinan kita? Bagaimana akidah kita? Iman yang katakan diakui, dinyatakan dengan lisan, diakui di hati dan diimplementasikan. Dia naik menjadi orang beriman, menjadi orang muslim, orang mukhlis. Anak kok kita muslim, ihsan kalau ikhlas. Apakah kita Bapak Ibu telah berbuat baik? Tetapi waktu berbuat baik, leda aku awak caci maki atau awak upik puluh penyebabnya. Misalnya Bapak Ibu lewat di jalan, bersogok kayu di jalan, bapakku nampak bapakku, ibu ambil kayu itu namanya ihsan perbuatan kita. Tapi lihat dulu apakah kita ikhlas melakukannya. Lalu kata kita di hati orang Mekah, ihsan tadi dibadai karena setan bermain dalam hati orang yang ihsan itu. Kau dapat tak ikhlas? Kecewa Bapak Ibu. Sialan orang tak kayu bapakku supaya tak otak berjalan. Kita berbuat baik diiringi dengan mengejar nama tak berjalan melata, maka habislah ihsannya tadi. Nah ada ikhlas itu Bapak Ibu. Maka kita mencampurkan hak dengan yang batin. Lego awak dah itu Bapak Ibu. Selama kita berbuat baik, lain awak cari penyebab-penyebabnya. Sesuatu hal yang namanya akan merusak disebut dengan ibadah itu. Nah ini kan tersebut dengan adanya yang akidah itu. Karena lillahi ta'ala ta'ala itu Allah lah syahid Allah annahu la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah. Nah ada Bapak Ibu, awak tak mengamalkan Bapak Ibu, tiada daya, tiada upaya. Awak tak berdaya menjadi orang hebat, tak berdaya menjadi orang siap, tak berdaya menjadi orang alim, soleh. Tak ada daya awak Bapak Ibu, hanya Allah ya. Tak ada daya berdaya awak menolak maksiat. Awak tidak perlu bisa mengupayakan sesuatu dengan kekuatan awak. Maka Allah la ilaha illallah lain kau awak sarahkan sahabat Bapak Ibu. Misalnya awak bakal pun awak menjadi kabun awak, lalu bangga juga kabun awak. Adik kamu dalam subur tabungnya, subur ladunya, pintu luar, asal sekadar makan senang semacam. Lain kau nak adu geledak itu jawab. Lain awak cuma masya Allah, la alhamdulillah, haula wala quwata illa billahil azim. Kabun yang Allah telah Engkau berikan kemampuan kesuburan terhadap kabun ini. Lepas itu kalau melakukan sesuatu Bapak Ibu, ini contoh kemuliaan kita gitu. Lalu ibadah, bagaimana ibadah kita tahun 22 ini? Ibadah makto, ibadah wairu makto, yang ibadah wajib yang khusus sholat, tadi hari puasa, zakat Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukannya? Apakah kita berzakat kemarin ini? Apakah kita puasa kita bagaimana tahun 22 ini? Bagaimana sholat kita setiap hari ini kita lakukan? Ini ibadah. Tak tahu di saudara yang penuh. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadamu, menyembah diri kepada aku. Ibadah, ibadah
istiswaf namanya, saat wakaf. Apa kita telah melakukan secara baik pada tahun 2022. Lalu bagaimana Bapak Ibu muamalah kita, hubungan atas kita berdagang, kita saling berkomunikasi, hidup ini meminjam utang, muamalah kita gimana? Kita bertani, kita berdagang, kita berusaha, muamalah. Lalu akhlak, ini yang paling penting, akhlak yang tak terasa, semuanya dari hati, penyakit hati kita. Akhlak, bagaimana akhlak kita aku karimah? Apakah kita tidak melanggar segala larangan Allah yang ada di surat Hujurat? Minimal Bapak Ibu tahu, surah Hujurat ayat 6, ayat 11, ayat 12, di 3 ayat itu. Tapi jangan langgar ada Bapak Ibu. Bagaimana bunyinya di ayat 6 surah Hujurat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, perjelas kebenarannya dulu sebelum kamu sebarkan dengan berbagai bentuk penyebaran. Hari ini mudah sekali media sosial kita sebarkan kebenaran dan tentu dayon dan hak, itu dah batin. Kau mencelakakan satu kaum, bukan orang lain, karena kamu menyebarkan sesuatu. Kau namanya Bapak Ibu, kau dosa jadian. Kau ia dan bayi pahalanya pahala jadian. Mengalir terus menerus. Taya enam saya jual le 2002 le itu le nak talangga ada larang itu Bapak Ibu. Di HP aja di tangan kita pindah tangan kanan pindah tangan kita, tapi menari ya maka rajo jadi awak Bapak Ibu. Bagaimana itu? Lalu bagaimana di ayat 11? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhunna wala talbisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalis fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Lain nak suka mencaci-caci orang selama Allah yaskhar. Lain nak Allah orang kerja Allah orang pihak lain, siapapun pihaknya. Lain nak suka Allah itu bisa aja nama-nama pulau gitu. Gala-gala. Lain nak suka talbisu mencaci-caci orang, maki-maki orang selama 2020. Lain nak suka membawa gala-gala si tempui, si hitam kalian, si cumbiang, si teringo pakak. Lain nak doa lakukan itu Bapak Ibu. Banyak. Alhamdulillah kerana ke iyo Bapak Ibu, 2020 sudah ada Desember. Setiap tahun masih tahun Hijriah kita berevaluasi. Ayat 3 ayat 2 lainnya Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu jatibu katsiran minaz zanni. Nah, pada zanni sekolah tajassasu oleh kamu membangun. Ayo orang beriman, jauhlah kamu sangka lain, tidak banyak sangka dakwah selama 2022. Sangka itu kecurigaannya menjadi buruk sangka, karena yang sangka banyak dosa kata Allah. Nabatullah ismu dosa. Lain tak kerja 2022 tajassus, mencari-cari kesalahan pihak lain. Pihak lain banyak, ya tetangga awak, ya keluarga awak, ya RT, kesalahan RW, kesalahan awak, cari kesalahan tetangga, kesalahan pemerintah, mencari kesalahan raja, kesalahan awak tak pernah awak itu. Maka kita orang tajassus. Lalu masuk kepada ghadab, ghibah, masuk pada gunjing. Gunjing Bapak Ibu, itulah seluruh yang ayat sabale, dowale, dan 7 yang dilarang Allah yang merusak segala ibadah itu akhlak yang kena, maka dia diancam dengan neraka. Bapak Ibu, ini bahaya, luar biasa bahaya.
Maka itu kalau kita lakukan, kita masuk kepada golongan zalim. Zalim, orang yang suka melolok orang, mencaci maki orang, suka mensuuzon pada orang, menggunjingkan, memfitnah orang, menyebarkan berita tentang orang lain. Itu namanya kita golongan zalim. Zalim induk dari segalanya. Maka Allah mengancam dalam surat Al-Kahfi, Bapak, ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghiitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwi wujuh bisa syarabu sanurtafaqah. Yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau mengambil, maka beriman dia pada kebenaran Allah. Siapa yang mau bukan kufur, silakan. Sesungguhnya inna a'tadna liz-zalimina, kami sediakan bagi orang zalim nar ahata bihim suradiquha, neraka yang apinya menyala-nyala. Wa yastaghiitsu yughasu, jika kau minta minum maka kedengaran mereka dimaikas ya wujud, kamu dia wujud dengan air nanah mendidih. Orang zalim pasti segala yang kita lakukan akhlak buruk ujungnya adalah zalimun. Ya Bapak Ibu, selamat dan berdoa. Oleh karena itu kita ambil seharinya di antara itu ayat 112 surat Ali Imran. Sesungguhnya manusia atau mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ya, kita yang suka melakukan hal-hal yang buruk selama ini, kita duribalai zina, aina masukifu, di mana saja kita berada kita hina. Di mata Allah kita hina, bukan di mata manusia. Kita di mata Allah hina, sehina-hina. Illa bihamdi minallah, kecuali kita pererat hubungan dengan Allah, vertical relation, Allah ke atas, dengan juga memperkuat hubungan sesama manusia. Jadi hubungan vertikal, hubungan horizontal harus seimbang. Jangan kepada Allah saja, kepada sesama bagaimana. Wa ba'u bi ghadabi min Allah, mereka akan mendapat murka dari Allah dan diliputi oleh kesengsaraan. Sangsara Bapak Ibu itu di dunia, sangsara Allah itu di akhirat. Karena kita merasa telah berbuat baik dan bedo Bapak Ibu, mudia berago dia basangkan dijual gane balabu dia tumpok kota makan. Sangko awak latang menambung daripada tapi kosong nol karena bocor terus bocor. Itu Bapak Ibu. Nanda gunjang aja, gunjang bukan murah. Manggu saja Bapak Ibu, tapi dosa anggu. Gunjang tapi orang-orang lain bang kuat. Dosa Ibu ikut mendapatkan dosa. Dosa kalian dosa anggu aja. Boleh bertambah aja. Baik. Begitu mudahnya kita mendapatkan dosa. Kalau kita bertahan di situ, maka bantah. Kalau ada orang melakukan hal yang demikian, bantah. Dialihkan pembicaraan, maka kita terhindar daripada mengiya-iyakan itu. Yang lain selain bicara itu bicara lain, itu kayak tukang bicara itu dosa kadang sewa. Jauh bicara lain lah. Bilo kerapio ko agak aja. Jangan murah mana Bapak Ibu dosa kita buat. Kita luar biasa Bapak Ibu, dosa mudah. Awak merasalah, bacalah Bapak Ibu surat Kahfi 103-104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, tahukah kalian wahai umatku, orang yang paling merugi amalnya di dunia? Apa itu?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna yusinuna sunna. Mereka yang berusaha di dunia suka menyesatkan orang dan ia sesat lagi menyesatkan. Dia menyangka terus berbuat baik, tetapi tidak ada perbuatan baik itu tersimpan karena dia mencampurkan yang hak dengan batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campurkan hak dan batil dan engkau sembunyikan kebenaran padahal kau tahu itu benar, karena awak nak mau mengecek anda, awak nak buru aja nak awak ingin sampai. Maka apa ya, luar biasa. Maka kita kata Allah akan mendapatkan kesengsaraan di dunia ini. Itu karena mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka ingkar mendustai ayat-ayat Allah. Ayat Allah Al-Quran ini semuanya larangan, tak kita indahkan. Nah dahulu kayak betul dia orang dulu membunuh para nabi dia tak paham. Demi kita melampaui batas kedurhakaan yang asal akan yang tadi mereka maksiat Allah telah melampaui batas. Oleh karena itu Bapak Ibu, di surah An-Nisa ayat 36, mari kita ungkap kembali. Di sini berpetegas. Oleh karena itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hambakanlah diri, menghambakan, beribadahlah kepada Allah. Jangan bertanding dengan Allah dengan segala hal. Jangan perserikatan. Jangan bertandingan apapun pada Allah. Beribadah, sungguh beribadah yang bersih, yang murni ibadahnya. Yang kita sebut ibadah yang lisan dan ikhlas. Itu ibadah yang betul-betul lillahi ta'ala, enggak ada wala Bapak Ibu, nah ikhlas. Jadi ham belum min Allah, itulah ibadah. Ini yang harus kita berkokoh pada tahun 2023 mendatang Bapak Ibu. Kemudian bagaimana hubungan dengan manusia? Di sini dikatakan Allah urutannya adalah kita berbuat baik dengan manusia lain. Yang pertama dengan siapa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Selama kamu berdua, bagaimana hubungan dengan kita orang tua kita yang masih hidup atau tidak sudah meninggal? Sudahkah kamu yang sudah meninggal? Sudahkah kita masih kita berbuat berhenti berbuat baik? Kita boleh berbuat baik pada sudah meninggal orang tua kita. Berbagai cara, bersedekah, mendoakannya terus-menerus. Itu kan kebaikan-kebaikan yang sadar. Karena ini perintah baik. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an yashkuri wa liwalidayka idza nasita. Allah memerintahkan kita berbuat baik pada orang tua. Ingatlah bagaimana ya susahnya menanggung namanya api. Payah lagi. Maka berbuat baik. Ingat pada duka kembali ke Allah. Ridho Allah itu ridho orang tua. Bagaimana kita membangun hubungan orang tua lain? Ada namanya Pak orang tua kapan tidak bu. Lainnya hidup dengan awak tiga awak lain tak masa suruh aja awak lain tak ini orang kedapu awak tak lain tak orang gaya awak nanti ada menari masak awak mentuai awak semacam awak ngasuh aja anak awak. Bagaimana hubung kita? Wabisul kurban. Bagaimana hubung kita dengan karib kerabat sepupu kita, misalkan adik kakak sebapak, adik kakak seibu sebapak, adik kakak sama adik dan sepupu kita di sana. Bagaimana jalur kurban itu? Apakah kita sudah memperhatikan bentuk kebaikan kita? Apa bentuk kebaikan kita? Di Minang dikatakan nalu dirantangkan tali, na elok bahasa Jawa
budi, nak mulia tepati janji, nak kaya gue mencari, nak labu gue larugi, nak lugi rangkat tali, lekuk jujur awak di dalam membangun hubungan dengan bersama manusia. Nah elok basuh basi, elok di mata orang, elok di mata adat, elok di mata bersama. Kalau basuh basi, apa basuh basi? Yang suka berbagi, suka memberi, tidak pali, bajalan bawa bati, melenggang bawa tangan, bapak ibu, bajalan itu bawa aja, bajalan bawa aja pisang sedikit, seperti itu namanya elok. Suka kita berbagi, baca beda. Bayang untuk kok traktir lontong aja sekali, kedibagi dia sampah balabian dan jawab bapak ibu. Yang kita sebut dengan berbuat baik dibina sudah diatur. Yang kemudian, nah tinggi bayakan budi, mana budi? Tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong itu namanya budi. Kalau age-age itu namanya basuh. Dan orang pembasuh, orang suka bahagia, orang pemudi, orang suka menolong. Lain tak mesti ngadu ya awak menolong orang. Mana menolong orang motor yang masaji, karena kadang tak tipu orang. Menolong, nak tinggi awak bayarkan budi. Tolong. Lain tak boleh ikut apa itu kan punya anak manusia. Wadah punya anak manusia anak laki-laki. Ya bawa kawan manusia anak dia ada nongkrong ke rumah awak. Nyati gua kawan aku. Jadi gua duduk bawa masak di dapur. Masaknya jadi saya. Situ lah katakan nasi dia makan. Situ setelah makannya ada letak piring. Jawab ke anak awak, siapa kau bawa kemari ramai parja balik ikut tu. Kerja awak kan awak apa? Anak tak ada dia budi. Tak ada tolong bawa tak bawa budi. Tapi kok tipu bapak ibu ada kawan anak awak cedek nama si Wanti misalnya tipu awak datang atas saya cedek saya pun dekat tu win mama masa kajar ke rumah ya sotonya mampu bawang paling-paling anak macam-macam tak bang biasa mah sotonya mengatakan maka saya tulisnya basuh dia sudah makan jawab karena siapa tu elok benar kawan kau tu itu orang pemudi. Kok tipu bapak ibu sebulan tak tipu orang nak suka menolong tadi ada jawab kawan kau di sana Ciwanti itu tak tipu. Tapi kok tipu nampak ibu tadi nampak sudah siapa tipu tu nampak jabar ibu terus kau pulang sebenarnya pulang. Dan namanya budi bapak ibu. Yang tinggi banyak kamu budi nak mulia dapat dijanji. Lain tak suka banyak jiwa nak makin bapak. Inilah bapak ibu. Oleh kerana itu bapak ibu kepada anak yatim bagaimana kita? Para masakin bagaimana kita? Apakah pada masa bil masakin wadun menhum kita tidak hanya cinta kepada orang miskin tapi juga mendekatkan diri kepada orang miskin. Kita berkomunikasi. Pada umumnya bapak ibu kita acuh saja. Nak mau menanya kenapa dia jadi miskin. Kemudian kalau dari dengan tetangga dekat dan tetangga jauh bagaimana hubungan kita? Dengan teman sejawat, nasa masaji, nasa komplek, nasa WA, nasa goyang sama siapa bagaimana hubungan kita? Tidak berdua. Mari kita perbaiki dengan pembantu kita di rumah. Lain tak ini awak anggap ia mana robot saja lah. Terpas banyak saja. Semoga bapak ibu kita di tahun 2022 ini tidak demikian dan tahun ketiga kita perbaiki kita dan kita bertobat atas segala kesalahan kita kepada manusia kita apa tak ada kita sempurna. Demikian saja bapak ibu yang dapat kita bagi pada kesempatan malam ini. Hanya maaf segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.